Dan sebelum disahkan oleh Abah, ada sepatah kata dari guru kita, Al Mukarram Al Ustaz Muhammad Habib Brazil. Ada kekurangan. Ketua bidang 1 itu nggak ada orang. 1, 2, 3. Bidang 1, bidang 2, bidang 3 itu. Oh, ada ketuanya dua. Harus ada orangnya itu. Dia sebagai penanggung jawab divisi-divisi di bawah. Dan desain struktural ini sama seluruh Indonesia. Alhamdulillah SDG ada 22 korwil yang sudah disahkan dan semua sama desainnya seperti ini. Ada ketua umum, ada sekjen, ada bendahara umum, ada 3 bidang, semua sama. Agar apa? Agar ketika ada satu kebijakan rata dan semua sama porsinya. Kalau dulu kan kita kasih kebebasan korwil untuk membangun struktural. Jadi kalau dibikin seksi apapun kita pak sebagai orang pusat iya aja. Sehingga ada satu korwil memasukkan seksi masak. Bayangin ada struktur seksi masak. Enak kan itu. Jadi tiap hari makan mulu sama korwil. Satu dibikin divisi atau seksi masak. Nah, kalau sekarang tidak semua seragam. 22 korwil yang ada se-Indonesia dan plus Malaysia itu desain strukturalnya itu sama. Divisi publikasi dan atau media Kang Gojali untuk depan. Divisi Jarkom Internasional Kang Dede dibuat 3 set ya kalau enggak cukup. Divisi dakwah ini Pak Ustadz Agus untuk depan. Divisi kaderisasi Kang Mulya. Untuk divisi pelatihan ini Kang Adi Sukaraja. Untuk divisi kesehatan ini Kang Jeb. Divisi logistik Kang Muldan. Divisi liputan Kang Lupi. Divisi sosial kemanusiaan Kang Rizky Maulana ke depan. Divisi siar riders ini ada Kang Rizky. Dan terakhir ini divisi keamanan Kang Panji. Ini kampanye bisa kesini atau tidak bisa? Oh, dia lagi tiket di posko. Oh ya, enggak ada. Perkenalkan dulu kampanye apa ya? Baik, sebelum dilanjutkan ke pengesahan, ini mungkin doa dan apa ya, doa dari Allah, doa bekal untuk kesuksesan kelancaran organisasi kita. Terima sahabat-sahabatku sekalian, orang-orang yang berdiri yang duduk di hadapan saya ini, mereka sahabat-sahabat kita yang terpilih untuk menjalankan roda struktural SSDG komunitas. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah meringankan langkah mereka dalam mengemban tugas ini. Allah membimbing mereka, dan yang terpenting adalah Allah mengikat di dalam hati mereka cinta kasih terhadap sahabat yang lain, saudara-saudara yang lain. Karena apa? Keberhasilan itu tidak mungkin kita raih, kita capai tanpa kita saling mencintai sesama saudara kita. Sehingga Allah buat rasa benci yang ada dalam tubuh kita, benci kepada sahabat kita, saudara kita. Allah jauhkan kita dari segala bentuk permusuhan. Baiklah, sebelum tumpeng ini saya potong sebagai simbol pengesahan struktural Korwil Tasikmalaya, kita sama-sama berdoa kepada Allah untuk selalu memohon pertolongan dan bimbingannya. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Aslih lana shughulana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Aslih lana shughulana kullaha wa la takilna
إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين والحمد لله رب العالمين. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan saya membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka struktural baru SSDG Korwil Tasikmalaya telah saya sahkan. Bismillah. Alhamdulillah. Amin. Oke, Ketua Umum untuk menerima tumpuk hasil karya saya. Ngacong dikit nggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jaga amanah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Kalau anggota yang lain potong sendiri. Iya. Satu-satu lama nanti ya. Terima kasih. Mudah-mudahan. Amin. Amin. Baik hadirin, untuk bersingkat waktu selanjutnya mengijak ke Rukiah Mbak, mohon izin dan kepada Insya Allah beberapa saat lagi kita akan mengadakan pengobatan ruqyah syar'iyyah. Salah satu pengobatan yang dianjurkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Perlu diketahui, ruqyah ini, teknik pengobatan ruqyah usianya sudah ribuan tahun. Sebelum dokter nyuntik pasien, orang yang sakit lebih dulu diruqyah. Ribuan tahun, bahkan sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul, ruqyah sudah ada. Jadi pengobatan ruqyah ini merupakan pengobatan yang tertua di dunia karena usianya sudah ribuan. Ketika Islam datang di bawah baginda Rasulullah SAW, masyarakat Jahiliyah banyak yang menggunakan pengobatan ruqyah sebagai alternatif kesembuhan. Lalu Islam mengatur budaya atau adat pengobatan ruqyah. Secara bahasa ruqyah itu artinya mantra-mantra, jampe-jampe atau doa-doa. Makanya dalam dunia ruqyah kita mengenal ada istilah ruqyah syar'iyyah, ada juga ruqyah syirkiyah. Ruqyah syar'iyyah adalah ruqyah dengan menggunakan kalamullah atau ayat-ayat Allah maupun doa-doa dari Rasulullah SAW. Itu syar'iyyah. Ada ruqyah syirkiyah yang biasa dilakukan para kaum jahiliyah pada waktu itu. Mereka menggunakan bahasa-bahasa yang tak dimengerti, bahasa Arab kuno. Dan celakanya lagi, pengobatan ruqyah syirkiyah pun saat ini masih banyak terjadi. Seseorang mengobati dengan bacaan-bacaan Sunda kuno, Jawa kuno, yang kita sendiri tidak paham artinya apa. Mintanya kepada siapa kita tidak tahu. Disitulah perbedaan antara syirkiyah dan syar'iyyah. Kalau syirkiyah jelas mengandung unsur syirik yang harus kita jauhi, walaupun ujaran, ya, walaupun ujaran terkenal dulu sakti dan semua pasien sembuh, tetap kita tidak boleh berobat kepadanya. Karena apa? Akan menyebabkan sholat kita tidak diterima Allah selama 40 hari. Islam mengajarkan salah satu teknik pengobatan yang mirip dengan mereka yang sesat, yaitu syar'i. Bagaimana kekuatan Al-Quran mampu
Al-Quran. Hanya dengan membaca Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran, menyebabkan apa yang ada dalam diri kita, keburukan, kejelekan, dengan izin Allah dihilangkan dan dimusnahkan. Makanya tiap peserta ketika diruqyah, yang pertama yang harus diperhatikan adalah mendengarkan secara khusyuk baca Al-Quran, agar mukjizat Quran itu bisa sama-sama kita rasakan. Jadi nanti selama proses ruqyah, para peserta duduk rileks sambil pejamkan mata agar muncul kehusyuan dalam mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dan nanti ketika dibacakan ayat suci Al-Quran dan dalam proses ruqyah, kalau ada hal-hal sesuatu yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba jatuh pada makin dibaca, makin cepat. Di saat menghadapi situasi tersebut, tetap fokus dengan ayat yang didengar. Ada juga terasa kepala terasa mual, perut terasa pusing. Waktu balik, itu lagi beneran serius bener. Itu pun sama ketika mengalami hal-hal seperti itu, tiba-tiba kok kelainan, perut tiba-tiba sakit dan diikuti rasa mual. Tetap fokus dengerin. Dan ketika ingin mual, muntah, jangan ditahan, muntah di tempat yang telah disediakan. Ya, jadi muntahnya harus di plastik, jangan di tempat lain, apalagi ke samping kanan. Dosa. Jadi harus di plastik untuk menjaga kebersihan. Ya paham ya? Jangan ada sesuatu yang hitam. Tiba-tiba ada mungkin badan rasanya dihimpit. Jadi peserta itu ketika dibacakan ayat ruqyah itu, apa yang dirasakan itu berbagai macam. Beda-beda, gak semuanya sama, dan gak semuanya muntah. Ada yang pusing, ada yang mual dan lain sebagainya, tergantung penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Dan nanti tim ruqyah kita akan bantu dengan totok, dengan takwa, dengan tepukan untuk memudahkan muntahan itu keluar. Karena kalau muntah itu keluar, insya Allah penyakit kita akan semakin ringan dan bisa terjadi kesembuhan. Kalau kita muntahnya itu bisa maksimal. Paham semuanya? Dan nanti kalau misalnya tetangga kita ada yang teriak-teriak, anasir kita, jangan kepo. Ini itu kenapa di sebelahnya? Si adik kenapa adik teriak-teriak? Udah kita fokus aja. Kakak rugi kalau kita kepo, kita nengok kanan, nengok kiri, nggak ada efeknya nanti. Karena ruqyah itu salah satu metode pengobatan dengan dibacakan, dan yang dibacakan harus mendengarkan. Seperti itu. Iya. Jadi kita fokus aja dengan fokus. Dan yang gak kalah penting adalah ketika ayat yang dibacakan memang kita hafal, jangan ikut baca. Iya, jangan ikut baca. Karena yang ayat-ayat yang saya baca yang biasa kita dengar, Al-Fatihah, ayat kursi, yang sering kita dengar. Dan itu kita cuma mendengarkan, jangan mengikuti. Iya, jangan mengikuti, jadi mendengarkan. Baiklah sahabat syahid, kayaknya sudah cukup jelas ya. Saja. Jadi kalau ada gejala mual mau muntah jangan ditahan. Insya Allah tim kita nanti akan bantu. Yang pakai jam tangan, kacamata, cincin dilepas. Ini ditaruh. nanti untuk mengindikasi muntahan mas kalau muntah. Jadi ini fungsinya nanti untuk apa? Biar tahu. Oke, kita mulai ya. Silakan. Ada muntahan bening. Pejamkan mata dan berdoa di hati masing-masing. Mudah-mudahan fungsinya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat segala keluhan, penyakit dan gangguan yang ada pada diri kita. Berdoa mulai.